Shalom pagi bersama tudukan kepala. Bapa, semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bagaikan seperti umat Israel berada di Goshen. Dalam lindungan Tuhan, tulah demi tulah ada, tapi Tuhan selalu melindungi bangsa Israel. Dan kami ada dan kami bangun semua karena anugerah Tuhan. Kami hidupnya segar, kami bisa melihat anak-anak kami, suami kami, hidup kami. Dan sebelum kami bekerja atau mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu dan lembutkan hati kami, sehingga setiap perkataan firman jadi berkat buat kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka Yohanes maksud kami, Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat 21. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Puji Tuhan. Suatu mutiara yang indah pagi ini. Ya. Suatu mutiara yang indah pagi ini. Kita diajar oleh firman Tuhan. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia, dikatakan manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mengapa? Sebab perbuatan mereka jahat. Sebagaimana pada ayat yang ke-19. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yesus katakan di Yohanes 8 ayat 12, Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Tapi saya, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kita lihat, justru tempat yang gelap, orang berbuat yang tidak baik. Justru tempat yang gelap, disco dan hal-hal yang baik, tempat yang gelap, ya, banyak terjadi hal-hal yang tidak baik. Isi gelap, suami gelap, judi gelap, semuanya gelap. Gelap. Kenapa? Dia tidak mau dalam terang. Kenapa demikian? Sebab ia tidak percaya sebab dikatakan dalam firman Tuhan, sebab dikatakan sebab perbuatan mereka jahat. Orang hidup jalan dosa atau jahat, dia tidak senang akan terang. Tapi bagi saudara pagi hari ini, saudara senang mendengar firman Tuhan, saudara senang mengadakan mesbah pribadi, karena saudara hidup dan terang. Seandainya saudara hidup dalam gelap, gak akan adakan mesbah keluarga.
Gak ada mesbah pribadi, apalagi dengan firman Tuhan yang mengorek-ngoresi dosa kita. Pasti kita akan marah, gak senang, atau matikan saja, apalagi mendengar ya. Tapi bagi mereka yang hidup benar ya, dia akan datang pada terang itu. Bagaimana ayat 21 berkata, barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata. Karena hidup dan orang yang hidup dan terang, dia senang dikoreksi firman Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, kami adalah anak-anak terang. Kami hidup dalam terang, perbuatan kami terang, dan kami mau dikoreksi oleh firman-Mu supaya kami dapat di dalam terang. Kami tidak mau hidup kegelapan menuju pada neraka yang kekal, tapi terang menuju hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Maka mereka yang bekerja di depan, Kau berkati, pelihara keluarganya, pelihara mereka, hikmat yang dari Tuhan Kau berikan dalam tugas-tugas yang dalam pundak mereka. Dan kami percaya pandemi roh menjadi endemi dan negara kami tetap kuat karena Kau cinta tanah Indonesia. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.